Kasus penyerobotan tanah yang terjadi di Lengkong Kulon, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, kuat dugaan merupakan korban praktek mafia tanah. Kasus ini menyeret nama Presiden Direktur Bumi Serpong Damai, Franciscus Saverius, RD, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Joko Susanto. Tim hukum kami telah melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Demikian disampaikan S. Firdaus Tarigan, SH, SE, MM. Selaku kuasa hukum, bagaimanapun sebagai pendampingan hukum kepada warga, kami harus berpihak kepada kebenaran. Klien kami telah membuktikan kepemilikan surat atas lahan tersebut, jadi proses hukum tetap berjalan demi keadilan, agar berpihak kepada yang benar. Agar membela rakyat dari ancaman mafia tanah. Sambung Firdaus Tarigan. Berdirilah sistem kerja job description-nya. Terbitkan segera ke para warga-warga ini. Kalau memang keabsahannya sudah terbukti, jangan mengkait-kaitkan dengan pihak-pihak yang lain yang memperkeruh, mempersulit. Kasihan dong, saya lihat warga-warga di Lengkong Kulon sudah 15 tahun, bahkan 20 tahun menanti kepastian hukum. Saya harapkan juga sekali lagi kepada bapak-bapak yang duduk di panjang mafia tanah di Mabes Polri dan di DPR, segera dengan surat-surat kami yang masuk, kita adakan segera bapak dengar pendapat, supaya kita tahu sebetulnya siapa yang menghambat penerbitan SK warga Lengkong Kulon ini. Untung masih ada ini yang masih sah sebagai ahli waris, belum ahli waris, yang bisa memberikan kepada kami secara panjang lebar pemilikan ini. Sekali lagi kepada juga Bapak Menteri, sebagai suami saya, tolong tertibkan kembali aparat-aparat Bapak yang di daerah ini yang kami lihat ini sifatnya tidak melayani. Itu pengertian dari saya. Untuk itu saya minta juga pendapat dari Bapak Iskandar sedikit masalah teknologisnya. Tolong Pak Iskandar ceritakan bagaimana ini. Ya, memang kalau di masyarakat itu satu karena memang awam, jadi nggak bisa bertindak, ya karena memang kebanyakan itu karena awam dan selalu diintimidasi. Jadi bagaimana caranya masyarakat itu untuk minta bantuan melangkah haknya itu supaya kembali bisa keambil kembali lah kan itu. Nah, jadi sudah beberapa tahun masyarakat itu selalu memang ingin berusaha, cuma memang tidak sampai lanjut karena ada juga yang melanjutkan tapi kadang-kadang tengah jalan sudah berhenti kembali lagi ke belakang. Nah itulah dengan adanya ketemu dengan Pak Firdaus dengan rekan yang lain, maka masyarakat ini sangat mengharapkan ya sesuai keadilan lah yang diterapkan. Itu maksudnya nih. Ya memang oknum-oknum itu mudah-mudahan sekarang mulai sadar lah oknum-oknum itu karena hak-hak orang lain jangan sampai istilahnya digelapkan. Itu saja lah masyarakat Lengkong Kulon. Nah itu mungkin permohonan dari masyarakat, mohon bantuan baik ke instansi hukum atau ke pemerintahan dan mungkin memang ke yang punya power lah. Tolong keadilan ini diterapkan kembali. Itu saja. Ya mungkin itu. Terima kasih. Kapan dapat sampai? Pertanyaannya kan sederhana sebenarnya. Kalau sertifikat hilang, lalu bagaimana prosedur untuk mengganti yang hilang? Dalam hal ini kan BPN yang mengulang sertifikat warga itu hilang. Lalu yang dilakukan oleh warga bagi yang hilang adalah melapor kepada BPN untuk diterbitkan sertifikat pengganti. Menerbitkan sertifikat pengganti, apa prosedurnya? Ini yang harus BPN jawab. Tentu sepengetahuan kita, bila hilang, maka adalah laporan hilang dari kepolisian. Yang kedua tentu lengkapilah identitas kita. Dasar kita sebagai pemilik sertifikat itu atau sebagai kuasa dipasangkan kepada negara. Kemudian BPN telah meminta perlengkapan berkas yang dimaksud untuk usul pengganti itu, maka BPN mengumumkan kepada
masyarakat, kepada publik, atau lewat media massa, atau kepada instansi terkait selama 30 hari. Selama 30 hari, apabila 30 hari tidak ada keberatan, maka ini dapat diterbitkan. Namun apabila ada keberatan, maka diproses dulu. Apakah ini memang harus melalui proses hukum atau bagaimana? Itu prosedurnya. Ini kan aneh. Kalau seperti ini ada BPN dengan urusannya ke pihak lain, ini perlu dipertanyakan ini. Ini BPN bekerja untuk pihak lain itu, untuk melayani masyarakat. atau melayani masyarakat yang dirugikan, masyarakat yang hilang sertifikat. Nah itu dia. Jadi ini juga ini, jangan-jangan nanti seperti ini. Ada pertanyaan kepada saya di grup instansi hukum, Pak, buku nikah saya hilang. Apakah saya nikah lagi, nikah ulang lagi? Aneh loh pertanyaan ini. Kan bukan nikah ulang lagi, sertifikat hilang, buku nikah hilang bisa diganti, bukan nikah lagi. Kedua, ijazah hilang. Ini perlu nih. Sekolah lagi. Masyarakat dan sekolah SD, SMP, SMA perguruan tinggi, ijazah hilang. Apakah kuliah lagi? Apakah sekolah lagi? Nah ini saya kira perlu kepada bapak-bapak yang di BPN. Ini jangan sampai merugikan masyarakat. Jangan sampai dengan alasan yang ditimbulkan menyebabkan masyarakat dirugikan. BPN itu diadakan untuk melegalisasi hak-hak masyarakat. Dalam hal ini kepemilikan tanah.